ini belum ada penelitian orang lain yang melakukan sebelumnya. Ya. Tapi berapa artikel yang sudah dibaca kan gitu. Ya, betul. Yang dibaca 10. Gitu. Salah satunya kan tadi kita diskusikan adalah transformation leadership. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Jogja Network, apa kabar? Saya berharap teman-teman selalu sehat, Amin. berkelintahan, dan Amin. tetap menjaga kewarasan nalar. Amin. Amin. Dan di sesi ini kita akan berbincang lagi tentang pemanfaatan AI untuk kepentingan penelitian. Dan bersama saya sudah hadir seorang pakar di bidang penelitian, Profesor Tri Gunarsih. Apa kabar, Pak Gun? Baik, apa kabar Pak Soleh? Alhamdulillah sehat, Pak Gun. Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Teman-teman, biasanya para periset gitu ya, Pak Gun ya, itu hal yang paling penting untuk mereka lakukan adalah melakukan penelitian yang sebenarnya baru gitu ya. Bukan sesuatu yang sudah pernah ditulis oleh orang lain gitu kan ya. Yang artinya persoalan novelty gitu ya. Bagi peneliti sepenting apa sih novelty itu bagi dunia akademik? Oke, jadi ketika akan melakukan penelitian, ini terutama ini dulu ya, dari tugas akhir dulu ya. Ketika ujian itu kan sering ditanya, apa sih beda penelitianmu dengan penelitian orang lain yang sudah banyak dilakukan gitu. Lalu apa kebaruannya gitu, kebaruannya coba ditunjukkan. Nah itu yang pertanyaan yang sering muncul di ujian. Sehingga ketika menyusun proposal, kan kita mulai dari proposal ya, proposal penelitian. Nah harus ditunjukkan dulu, harus berpikir apa beda penelitian kita yang dilakukan dengan penelitian yang lain sebelumnya. Nah terutama kalau S3 disertasi gitu ya, kan sering dituntut ini juga. Sumbangan keilmuan. Sumbangan keilmuan atau ilmu baru yang mau ditawarkan itu apa. Kalau akan membuat teori baru kan juga perlu waktu yang tidak ini ya. Karena kan ada time constraint juga kalau studi. Beberapa kali di kelas kalau saya sampaikan ke mahasiswa S3, cari proposal penelitian yang bikin proposal penelitian yang doable, bisa dilakukan. Disertasi yang baik adalah yang selesai. Nah, meskipun harus syarat-syarat yang lain harus terpenuhi. Nah, kembali ke kebaruan, misalnya kalau akan memunculkan teori baru, Abraham Maslow, ini hierarki teori misalnya, itu tidak mudah kalau dilakukan ketika di masa studi. Lalu bagaimana untuk menunjukkan novelty-nya ada di mana? Salah satunya adalah dengan menunjukkan beda penelitian. Beda penelitian kita dengan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, bisa juga kemudian ketika riset misalnya di manajemen keuangan, ditarik ke strategik. Strategik itu juga salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencari pembeda. Pembeda atau nanti larinya akan ke novelty. Dan seorang penulis gitu ya, lihat sesuatu dia ingin meneliti, seolah-olah itu orang lain belum ada yang meneliti nih, gitu kan ya? Nah, mungkin dulu belum ada IA, orang, ini belum ada nih, ternyata setelah ditulis sudah ada, gitu kan ya? Nah, IA bisa menjawab itu, Mbak? Nah, yang pertama seringkali muncul juga, begitu juga Pak Soleh. Jadi ini belum ada penelitian orang lain yang melakukan sebelumnya. Tapi berapa artikel yang sudah dibaca kan gitu. Betul. Yang dibaca 10. Kalau dibaca 10 artikel ya jelas. Karena dasarnya atau sumbernya dari 10 artikel saja. Jawabannya kan
ini orang lain belum meneliti sebelumnya begitu. Nah, lalu AI atau tools yang berdasarkan pada AI bisa membantu peneliti untuk melakukan mapping variabel apa yang banyak diteliti oleh orang lain, yang kemudian memungkinkan kita untuk memberikan kebaruan di penelitian. Gimana cara mappingnya itu, Mbak? Salah satunya ya, caranya sih banyak ya. Salah satunya yang bisa digunakan adalah FOSS-Viewer. Nah, ini pun nanti tidak hanya bermanfaat untuk penelitian, boleh kalau akan dijadikan artikel submit ke jurnal, itu pun memungkinkan dengan melakukan bibliometrik gitu. Kalau yang di sebelumnya kan kita bahas semantic scholars misalnya, itu bisa digunakan untuk artikel dengan jenis systematic literature review, yang itu jadi artikel juga gitu. Nah, lalu untuk melengkapi itu bisa menggunakan bibliometrik, menggunakan FOSS-Viewer. Mungkin bisa dijelasin ke kawan-kawan Jogja Network. Iya, boleh Pak Soleh. Kalau akan menggunakan FOSS-Viewer, berarti sebelumnya akan install dulu ke laptop. Bisa mengunjungi FOSS-Viewer. Di FOSS-Viewer ini aplikasi ya? Aplikasi dan bisa didapatkan secara free. Nah, di-download. Kalau menggunakan Microsoft Windows, berarti pilih yang atas. Kemudian diklik saja, dilanjutkan ya proses download seperti biasa. Next ya, gitu ya. Next. Tapi dia juga minta Java. To run FOSS-Viewer, Java version 8 or higher needs to be installed on your system. Nah, tapi juga tidak perlu susah-susah ya, karena disediakan oleh FOSS-Viewer. Tinggal klik aja sudah. Klik saja di here, ini tulisan here. Begitu. Untuk instalasinya ya. Betul, ini karena sudah diinstal di komputernya Mbak Gun. Jadi tidak diberikan contoh ya. Saya kira teman-teman sudah ngerti cara install gitu ya. Lalu kalau mau menjalankan ya dijalankan saja seperti biasa begitu. FOSS-Viewer. FOSS-Viewer untuk, tampilan awalnya begini. Nanti kita bisa mulai dari create, kemudian juga kita bisa simpan hasil mappingnya. Kita lanjutkan ya. Kita mulai dari create. Nah, sebelumnya file yang digunakan adalah file RIS yang didapatkan dari Publish Operis ya di episode sebelumnya. Caranya sama persis. Di Publish Operis, lalu kita bisa pilih file RIS nanti. Kita akan ke sini ya, create a map based on text data, lalu klik next. Kemudian karena tadi RIS file kan, RIS file kita pilih yang RIS file, lalu next saja. Nah, ini lalu ditanya ya file apa yang akan kita gunakan. Ada di folder mana? Diambil yang sudah kita simpan di Publish and All. Dari kan tadi disimpan itu. Hari apa ya? Di sesi sebelumnya itu ya, pertemuan sebelumnya Pak Soleh. Lalu saya akan cari yang agak banyak filenya. Hari ini kalau salah ya. Itu karena terlalu sedikit kita gunakan file yang berbeda. Ya, saya intention turnover ininya namanya artikel yang digunakan. Intention turnover itu kan kecenderungan untuk keluar dari tempat kerja, tapi belum keluar. Ini bisa diteliti juga nanti kalau ada yang tertarik. Diklik next saja. Lalu kalau tadi yang saya gunakan sumbernya dari Google Scholars, yang banyak itu ya, jadi bisa title and abstract. Kalau menggunakan sumber Scopus, sepertinya abstraknya yang lalu tidak muncul. Nah, nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Lalu klik next, binary accounting kita next saja. Nah, ini minimum number occurrence of a term 10 akan ketemu 16 gitu. Tapi kita bisa kecilkan angkanya. Saya ubah jadi 5 ya. Jadi 5 sehingga ada 35 meet the threshold. Klik next saja.
Lalu next saja. Nah, ini adalah term yang nanti akan muncul di mappingnya. Mappingnya. Kalau paper dirasa tidak penting, tidak sesuai dengan variabel yang kita teliti, ya tinggal diklik dihilangkan saja. Dan seterusnya, misalnya ada lagi yang sama-sama, misalnya job stress ada 7, stress 10, job stress kita buang saja. Nah, tergantung dari kepentingan pengguna gitu, term yang akan digunakan. Kalau sudah, lalu klik finish. Nah, lalu akan muncul begini, visual network visualization. Nah, ini kan lalu muncul turnover intention dikaitkan dengan variabel-variabel yang lain, misalnya job burnout, moderating role, cross sectional study gitu. Ini gambar. Lalu kalau di yang menggunakan mediasi itu apa saja, nah lalu akan muncul variabel-variabel, termasuk dilarikan misalnya ke leadership. Leadership itu yang diteliti adalah transformational leadership. Bagaimana dengan spiritual leadership? Nah, itu kan jadi peluang. Belum ada di mapping ini kan, ini sekitar 1000 artikel kan nggak salah. Karena misalnya penelitiannya dilakukan di Indonesia, lalu spiritual leadership itu menjadi penting kalau di Indonesia. Jadi orang tidak pimpinan itu secara spiritual, dengan bahasa kasih sayang dan seterusnya lah, ya nanti bisa dilihat deskripsi dari spiritual leadership. Nah, lalu itu jadi peluang untuk melakukan penelitian. Apa makna warna-warna ini, Mbak? Selain membuat indah, maknanya apa? Nah, ini bisa dilihat di overlay visualization. Nah, di kanan bawah muncul informasi tahun. Informasi tahun, semakin kuning warnanya semakin baru. Semakin baru. Jadi kalau yang ini misalnya integration company, nanti kalau mau memunculkan misalnya nggak puas dengan ini kok cuma sedikit, bisa ditambah lagi artikelnya. Ini untuk contoh saja. Kemudian misalnya ini sudah terhubung ya, turnover intention dengan work engagement. Nah, misalnya lalu, ternyata kok sudah banyak ya yang melakukan penelitian turnover intention gitu. Coba work engagement. Nah, kalau work engagement ini terlihat kan, mediating role, lalu impact, organization, influence, intention, turnover, tapi belum ada yang meneliti ini work engagement dengan job burnout. Nggak ada, kan tidak nyambung ini garisnya ya. Sebentar. Artinya kita bisa melacak garis-garis itu kemana-mana saja. Betul. Untuk melihat keterhubungan, kalau belum berarti itu belum ada penelitiannya. Hanya nanti tetap diberikan ini ya, informasi bahwa yang dilakukan adalah sebanyak 1000 artikel, sumbernya dari sini gitu. Karena mungkin akan ada pola yang berbeda ketika Scopus saja misalnya, perlu diberikan informasi. Nah, itu kan juga kejujuran peneliti ketika melakukan penelitian kok hasilnya berbeda, ya karena sumbernya berbeda gitu. Justru membantu peneliti ketika kita declare asalnya dari mana. Kalau ada berbeda, tidak dengan mudah lalu disalahkan. Punyamu salah, nggak begitu, tapi sumbernya ini, hasilnya begini. Kalau sumbernya berbeda, mungkin juga akan berbeda. Begitu. Artinya dari sini kita bisa kemudian mempertajam fokus ya, Mbak ya. Misalkan dari transfusional leadership, tapi spiritual leadership gitu ya. Artinya fokusnya kepada spiritualnya gitu. Leadership kan teorinya banyak. Misalnya yang tipe leadership itu ada transformasional, kemudian cek dulu apa istilahnya kalau yang yang tersentral ke kita itu namanya apa? Demokratis, otoriter, laissez-faire. Ya kan? Nah, kita mulai lagi. Ya.
Baik, ini kalau tadi kan sebenarnya yang diutamakan adalah riset di turnover intention. Tetapi lalu muncul variabel ini kan, transformational leadership. Lalu bagaimana sih dengan teori-teori leadership yang lain, misalnya otoriter, demokratis, lalu laissez-faire. Lalu kalau di Indonesia misalnya akan spesifik ke spiritual leadership, nah itu teori-teori apa leadership yang bisa nanti kalau melihat dari mapping ini bisa digunakan sebagai salah satu pembeda. Ada yang meneliti leadership tapi transformasional. Nah, nanti bisa menggunakan argumentasi, kemudian juga teori-teori di Indonesia itu mayoritas seperti apa. Lalu supaya berbeda, ketemu apa namanya, salah satunya novelty, kalau spiritual leadership, lalu menjadi bagaimana temuannya, kaitannya dengan intention, begitu. Jangan-jangan lalu jadi rendah gitu. Kalau leadershipnya adalah spiritual, turnover intentionnya menjadi rendah. Maksudnya kan kalau rendah kan maksudnya orang lalu akan betah bekerja di organisasi, tidak dengan cepat keluar masuknya itu rendah. Dan bisa menjadi model kepemimpinan baru. Nah, ya itu bisa diinikan, bisa dimasukkan ke. Ini juga terkait dengan kalau yang warna kuning kan tadi lebih baru ya, semakin baru itu semakin kuning warnanya. Ini mapping untuk topik-topik penelitian. Nah, Pak Soleh kalau tidak suka bulat ini ya, kalau tidak suka bulat bisa dibuat frame kotak. Yang mana yang memudahkan. Kalau ini kan lalu kotak lurus gitu ya, mungkin selera kita bisa disesuaikan. Tapi isinya kan sama. Work engagement, job burnout. Nah ini yang factors, ini yang lalu intention saja gitu, lalu menjadi lebih baru dibandingkan dengan yang berwarna ungu. Di sini. Kalau ini diklik kemudian misalkan kalau mau disimpan atau apa? Misalkan itu misalkan company ini yang paling baru nih, company diklik itu apa yang? Nah ini yang muncul company itu pengujian pada faktor intention, turnover, organization, impact itu. Ini yang lebih baru, cross sectional study, studi cross sectional. Lalu kalau mau melihat peranan, jadi itu garis-garis itu variabel-variabelnya ya? Yang kotak-kotak ini variabelnya, garis ini yang menghubungkan. Pengujian antar variabel. Orang itu sudah menguji turnover intention menggunakan variabel apa saja. Itu salah satunya kan tadi kita diskusikan adalah transformation leadership. Nah, kalau spiritual leadership sama nggak hasilnya? Lalu mencari ini kan harus dilanjutkan dengan penelusuran literatur lagi. Ini memanjakan researcher dong, karena semuanya sudah ada tuh datanya sebetulnya untuk mencari kebaruan. Membantu. Membantu. Tapi tetap tanggung jawab kita ya, ketika kita sudah memutuskan apa yang akan kita tunjukkan sebagai novelty. Lalu juga bisa dijadikan argumentasi. Betul kalau memanjakan dalam tanda petik karena tidak harus membaca satu persatu. Iya, kalau dulu kan harus lihat dulu satu-satu. Zaman dulu memang harus satu-satu ke library gitu, mencari hard copy, jurnal, volume berapa, tahun berapa gitu ya Pak Soleh masih ingat dulu. Kemudian kalau mau kita saving gimana? Kalau kita saving di screenshot, tinggal dinamai saja nanti sudah akan jadi PNG. Hari ini A, hari ini B. Gitu. Langsung di save saja. Kalau mau di screenshot pun juga boleh ya, kalau mau di screenshot biasa begini. Lalu copy ke Words. Sudah muncul seperti ini. Ini dijadikan argumentasi. Barunya di mana? Nah, ditunjukkan dari warna yang
kuning tadi. Begitu. Oke. Kan biasanya kemudian dari beberapa penelitian yang sudah ada yang terkait dengan itu, kita kan harus membandingkan. Nah, bagaimana cara membandingkan dengan data yang sudah ada ini, Mbak? Data, ini literatur kan, ini artikel ya, ini hasil penelitian orang. Kalau hasil penelitian orang, kemudian kita sudah menunjukkan, ya mau tidak mau harus lari lagi ke dibaca satu-satu. Cukup ke abstraknya saja. Nah, akan biasanya ada komparasi kan? Iya. Kalau abstrak dirasa cukup, dimulai dari abstrak. Kan keyword judul dulu, keyword selalu baca abstrak. Ternyata ini yang sesuai dengan penelitian kita. Ya dibaca lagi detail. Karena kan lalu tidak bisa muncul misalnya begini, turnover intention, indikator variabel apa yang digunakan untuk mengukur turnover intention. Kan harus baca hasilnya. Nah, itu lalu bisa dijadikan rujukan ketika menulis indikator variabel sebagai dasar dalam membuat kuesioner. Ya. Artinya dari data yang disuguhkan oleh salah satunya was viewer ini ya. Ini akan memudah kita untuk melacak dari apa yang kita bahas di sesi 1 dan sesi 2 Mbak ya. Artinya misalkan turnover intention dari aspek organisasional misalkan gitu ya. Kemudian company gitu. Itu dilarikan ke Google Semantic gitu. Semantic Scholars. Ke Semantic Scholar gitu. Dengan seperti itu saja kan kita sudah bisa tahu tuh lebih lengkapnya kan? Iya. Gitu. Kan tadi kita mulai dari publish operis untuk mendapatkan file list tadi dari 1000. Kemudian dari 1000 kalau mau membuat begini manual kan baca satu-satu. Tapi alat ini memudahkan kita untuk membuat tampilan, melakukan mapping sehingga kita bisa tunjukkan beda penelitian yang akan kita lakukan dengan yang sudah ada. Begitu. Tetapi ketika akan mencari artikel, artikelnya kan juga harus kita baca juga kan? Betul. Nah, bisa kembali ke ini lagi ke Mendeley. Kan tadi sudah disimpan di Mendeley. Nah, misalnya yang ini ya, ini nggak nyambung dengan yang tadi, tapi untuk contoh saja. Kita bisa update details. Maaf ini masih bergerak. Salah satu saja. Update detail sehingga muncul abstrak. Maaf ini masih berproses ya tadi. Berproses melakukan sinkronisasi. Tapi intinya begitu. Kalau sudah diklik update detail akan muncul abstrak ya, seperti yang ditunjukkan di sesi sebelumnya, Mas kita pernah membahas ini ya. Muncul abstrak. Kalau abstrak cukup ya bisa digunakan quick look-nya kan di abstrak. Tapi kalau mau cari detail untuk artikelnya menggunakan alat analisis detailnya seperti apa, modelnya bagaimana, lalu deskripsi datanya seperti apa. Ya kita memang harus membaca. Itu untuk mencari ide. Ya mau tidak mau memang harus membaca. Kalau nggak punya baca. Tertapa ya. Tertapa, cari ide, cari wangsit, nggak boleh. Membaca. Dari FOS viewer tadi ya. Dalam laporan penelitian, bagian mana yang harus dimasukkan dalam laporan ini, Mbak? Ketika kalau di laporan ya, laporan di bab 2 mungkin ya. Di bab 2. Di bab 2 itu kan kajian literatur, teori yang digunakan, juga penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, pada umumnya kan peneliti membuat tabel itu. Tahun berapa penelitiannya, mengenai apa, variabelnya apa, temuannya bagaimana. Itu di tabel. Nah, ini bisa melengkapi di bab 2. Tabel itu bisa nggak melalui AI juga, Mbak? Bisa, sangat bisa, Pak Soleh.
Tapi sesi berikutnya aja ya. Sesi berikutnya nanti aja. kebanyakan topik ya. Iya. Tapi sangat bisa. Sangat bisa. Artinya kalau dulu ketika akan membuat tabel, tabelnya dibuat lalu diketik gitu ya, diketik satu-satu. Tapi sekarang sudah minta tolong ke AI saja. Ya. Kalau dulu orang lagi penelitian membuat laporan itu ruang kerjanya itu acak-acakan pasti ya. Buku di mana-mana, ya jurnal di mana-mana gitu. Kalau sekarang cukup di komputer sambil di kafe atau di mana gitu ya. Ini acak-acakan kan biasanya seperti ini ya. Iya. Ini hard file lalu ada di mana-mana gitu. Betul. Sekarang mencarinya mudah, juga tidak membuat kotor lingkungan juga ya, tidak banyak sampah kertas gitu. Betul. Ya. Oke. Nah, tadi bahwa di laporan itu harus dijelaskan juga ya bahwa data ini dari post viewer gitu ya. Iya, ya. Harus jelas seperti itu karena ada yang lainnya lagi kan, Mbak ya. Oke, ya. Jelaskan dari post viewer, lalu juga tahun berapa banyak gitu. Iya. Supaya memberikan informasi juga. Oke. Oke, mungkin sahabat Jogja Network, researcher itu dimanjakan banget menurut saya sih. Betul. dengan AI ini. Apapun ya, paling tidak perangkatnya itu sudah ada semua tuh. Kita mau mencari kebaruannya bisa, gitu kan. Mencari referensi mudah banget. Cepat. Gitu kan ya. Bahkan mengutip ya dari referensi itu juga sangat mudah. Jadi tidak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk tidak melakukan penelitian, Mbak ya. Ya, mestinya begitu. Ya, betul. Tapi faktanya seperti apa, Mbak, di dunia akademik? Banyak nggak dosen yang meneliti gitu? Nggak banyak sih. Nggak banyak. Tidak banyak. Kalau di Indonesia pada umumnya karena mungkin salary-nya dasarnya mengajar, jadi yang mengajarnya yang banyak. Meskipun kalau meneliti kemudian mengurus jabatan fungsional juga otomatis kan juga menyesuaikan gitu. Tapi saya juga yakin teman-teman setelah melihat beberapa tayangan di Jogja Network ini ya 1, 2, 3 kali ini ternyata penelitian itu mudah melalui AI. Semoga setelah itu lebih banyak lagi dosen yang meneliti, Mbak ya. Harapannya begitu karena yang dibayangkan mungkin cari literatur harus cari jurnal, harus berbayar dan seterusnya. Tapi ternyata dengan AI ini dimudahkan. Nah, mudah-mudahan juga bisa ini ya. Setelah melihat lalu termotivasi. Saya punya topik ini, saya penelitian kan interest ya, research interestnya di bidang apa, yang digeluti sejak S1, S2 dan seterusnya, topiknya apa. Nah, semakin deep lagi, semakin mendalam lagi. Dengan kita tidak harus ke library, biasanya kan ke library terkadang harus keluar daerah dan sebagainya, atau bahkan keluar negeri. Dengan ini semua ada. Jadi dana penelitian itu cukup buat di kafe saja, buat beli pulsa gitu ya. Gitu. Dulu saya ingat ini Pak Soleh, kalau di disertasi kan tidak boleh meneliti mensitasi dalam gitu ya. Misalnya penelitian mengenai ini pemisahan kepemilikan dan pengendalian. Itu kan di teori keagenannya Jensen and Mackling tahun 76. Itu artikelnya saya dapatkan. Tapi ternyata konsep yang lebih lama itu Berle dan Mintz tahunnya berapa? 34. Dan bentuknya buku. Nah, kalau mau saya masukkan ke disertasi, saya harus punya ini. Karena nggak boleh Berle dan Mintz 34 dalam Jensen dan Mackling 76 itu nggak boleh. Kalau level disertasi. Kalau S1 masih boleh lah. Jensen dan Mackling dalam Gunnarseh 2002 gitu masih boleh. Nah, alhamdulillahnya ketemu gitu. Kalau nggak ketemu kan padahal itu penting. Saya nggak bisa gunakan. Betul. Begitu. Sekarang semuanya ada. Bahkan sekarang untuk memiliki referensi itu banyak sekali situs-situs yang menyediakan ya, Mbak ya. Situs-situs online library gitu ya, yang bisa kita download free. Gitu ya. Meskipun sebaiknya kita juga memberikan donasi. Gitu kan ya. Karena semua membutuhkan pemeliharaan itu, sehingga nggak sulit, bahkan
tadi yang Mbak Gun sampaikan itu bentuknya buku. Sekarang kalau nggak bisa di download teks, itu masih bisa di download dalam JPEG gitu ya. Gitu. Oke, Mbak Gun, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bersama kita. Sama-sama. Semoga nanti kita bisa ngobrol di tema-tema yang lain. Ya. Insya Allah. Baik, sahabat Jogja Netbook. Tentu saja kita berharap setelah melihat tayangan ini akan banyak lagi riset-riset di Indonesia, karena kita masih kurang ya riset tentang apapun, bahkan tentang kehidupan di lingkungan kita, sehingga kita seringkali tidak memiliki referensi untuk berbicara sesuatu di lingkungan terdekat kita. Nah, semoga tayangan ini membantu teman-teman, termasuk teman-teman researcher. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.